dengan benar. Poin 2. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat 1. Menyebutkan 5 bagian tubuh luar pada hewan seperti mata, telinga, kaki, ekor, dan bulu atau rambut. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi dari masing-masing bagian tubuh hewan tersebut. Nomor 3, menuliskan nama-nama bagian tubuh hewan dengan bentuk yang benar dan rapi. 4. Membaca teks atau kata sederhana mengenai bagian tubuh hewan. 5. Menunjukkan sikap percaya diri, peduli terhadap makhluk hidup dan aktif selama pembelajaran. Poin 3. Alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mengenal bentuk dan nama-nama bagian tubuh luar hewan. Yang kedua, peserta didik menyebutkan nama bagian tubuh hewan secara urut dan acak. Nomor 3, peserta didik menulis nama bagian tubuh hewan dengan benar. Nomor 5, peserta didik membaca fungsi dari masing-masing bagian tubuh hewan. Nomor 5, peserta didik mengidentifikasikan hubungan bagian tubuh hewan dengan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Poin 4, asesmen. Jenis asesmen berdasarkan fungsi. Asesmen of learning, penilaian sumatif melalui tes tertulis di akhir submateri. Asesmen as learning, peserta didik mengisi lembar refleksi mandiri atau self assessment mengenai pemahaman materi setelah diskusi selesai. Asesmen for learning, penilaian formatif berupa umpan balik langsung selama proses pengerjaan LKPD dan tanya jawab interaktif. 2. Asesmen diagnostik, pengetahuan peserta didik, mengajukan pertanyaan formatif mengenai perbedaan paruh ayam dan paruh bebek. Karakteristik atau latar belakang peserta didik, pemetaan gaya belajar melalui kuesioner singkat pra pembelajaran untuk menentukan jenis media visual atau audio visual. Asesmen formatif, observasi sikap selama diskusi kelompok, penilaian kinerja untuk hasil kerja pengisian LKPD, hubungan bentuk dan fungsi tubuh hewan. 4. Asesmen sumatif, tes tertulis objektif atau pasal pilihan ganda pada akhir kegiatan untuk mengukur kepercayaan indikator kognitif. Poin 5, materi belajar, struktur morfologi dan fungsinya. 1. Hubungan bentuk paruh burung dengan jenis makanannya. Paruh burung melengkung dan tajam atau burung elang sama dengan memakan daging. 2. Hubungan bentuk kaki burung dengan lingkungan atau adaptasi. Kaki berselaput, bebek atau angsa sama dengan untuk berenang. 3. Hubungan bentuk belalai gajah dengan fungsi bertahan hidup. Belalai panjang, perpaduan hidung dan bibir sama dengan sebagai pengganti tangan untuk menjangkau dedaunan, menghirup air untuk disemprotkan ke dalam mulut serta membersihkan diri. 4. Hubungan bentuk tubuh ikan dengan pergerakan mekanis. Bentuk tubuh ramping atau aerodinamis serta berlendir sama dengan meminimalkan berat gesek atau tambahan air sehingga ikan dapat meluncur dan berenang dengan lincah. Poin 6, metode. Pendekatan saintifik atau mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. 2. Model pembelajaran, problem based learning atau PBL atau cooperative learning. 3. Metode, yaitu pengamatan, diskusi kelompok kecil, tanya jawab, ceramah interaktif, dan penugasan. Sini ada pendahuluan lama pembelajaran, deskripsi kegiatan, sama alokasi waktu. Yang pertama ada orientasi. Guru memberi salam, mengajak peserta didik berdoa, mengecek kehadiran dan memastikan kesiapan belajar peserta didik, memakan alokasi waktu 10 menit. Terus yang kedua ada apersepsi. Guru menunjukkan gambar hewan di sekitar kita, kucing, burung, ikan, kelinci, dan ayam atau yang lainnya. Peserta
memakan alokasi waktu sekitar 10 menit. Langkah pembelajaran ketiga yaitu menulis nama bagian tubuh. Peserta didik menyalin nama-nama bagian tubuh hewan di buku tulis atau lembar LKPD yang telah disediakan. Kegiatan ini memakan waktu 10 menit. Langkah pembelajaran keempat yaitu membaca kalimat sederhana. Peserta didik membaca kalimat sederhana tentang fungsi bagian tubuh hewan seperti kucing berjalan dengan kaki, burung terbang dengan sayap, ikan berenang dengan sirip. Kegiatan ini memakan waktu sekitar 10 menit. Penutup ini adalah pembelajaran, deskripsi kegiatan, sama alokasi waktu. Yang pertama ada refleksi. Guru bertanya kepada peserta didik tentang materi bagian tubuh hewan yang baru saja dipelajari dan bagaimana yang paling mereka sukai. Ini memakan alokasi waktu 3 menit. Kesimpulan, guru dan peserta didik menyimpulkan bersama bahwa setiap hewan memiliki bagian tubuh yang berbeda-beda sesuai dengan tempat hidup dan kegunaannya. Nah, kesimpulan ini memakan alokasi waktu 3 menit. Tindak lanjut, guru memberikan tugas sederhana mengamati satu hewan peliharaan di rumah dan mencatat cara pergerakannya, serta memberikan motivasi untuk menyayangi hewan. Terus penutup, guru mengajak peserta didik berdoa bersama dan mengucapkan salam penutup. Penutup ini memakan alokasi waktu 2 menit. Selanjutnya penilaian. Dalam penilaian ini ada 3 aspek yang dinilai. Yang pertama yaitu kedisiplinan, kedua percaya diri, ketiga kerjasama. Terus di akhir ada lembar LKPD. Di sini aktivitas 1 ada pilihan ganda. Siswa diajak untuk mengisi soal ini. Di sini ada pilihan A sampai D. Contohnya, nomor 1, burung elang memiliki paruh besar, kokoh, ujungnya melengkung tajam, serta cakar yang sangat kuat. Berdasarkan ciri morfologi tersebut, apa fungsi utama bentuk tubuh elang? Nah, nanti siswa bisa memilih jawaban yang benar di antara keempat jawaban ini ya. Terus kegiatan kedua ada melengkapi teks rumpang. Contohnya, burung elang memiliki titik-titik yang melengkung dan tajam untuk mengoyakkan daging. Nah, nanti siswa tuh ngisi